Selamat datang di video penjelasan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada topik 1, ruang kolaborasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Dwika Nurpadela. Yang kedua, Khorida Nurjannah. Yang ketiga, Farida Sikmayana. Baiklah teman-teman, mari kita simak kasus pertama. Bayangkan jika Anda seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Analisa kasus 1. Yang pertama, pada kasus tersebut, guru menggunakan teknik scaffolding atau pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan. Pada kasus di atas, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan karena peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata atau min dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, yaitu dengan membuat langkah-langkah mencari nilai rata-rata. Sehingga mereka dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang berbunyi, "What the child can do in cooperation today he can do alone tomorrow," yang artinya apa yang dilakukan atau dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama atau kelompok dapat dilakukannya secara mandiri pula pada masa yang akan datang. Suci 2018. Analisa kasus 1 yang kedua. Metode di atas dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok-kelompok kecil. Salah satu pembelajaran yang memungkinkan terciptanya iklim kelas yang interaktif dan kolaboratif yang dapat diterapkan guru yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang lebih berkompeten melalui arahan dan bimbingan dari guru. Iklim kelas dalam pembelajaran kooperatif dapat memfasilitasi siswa dalam membangun kualitas berpikir serta membangun kultur sosial dalam pembelajaran berkelompok. Teman-teman, sebagai seorang calon guru, penting untuk memahami berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar. Salah satu metode yang populer adalah pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar bersama. Metode ini dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama siswa, serta mengurangi persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Selain itu, terdapat juga metode pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa diberikan masalah atau tantangan yang harus dipecahkan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Metode ini dapat membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa, serta memperkuat hubungan antara teori dan praktik dalam pembelajaran teori belajar. Baik, selanjutnya kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Soal yang pertama, menurut Anda,
Apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Soal yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Analisa kasus 2. Menurut pendapat kami, dalam kasus ini Bu Rina perlu menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan keadaan peserta didik dan mampu memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat dan kemauan belajar peserta didik. Penerapan teori pembelajaran sangat berperan penting dalam menentukan tujuan pembelajaran. Lebih lanjut, sebaiknya Bu Rina menggunakan metode pembelajaran picture and picture dengan memanfaatkan media gambar dalam membantu siswa-siswanya belajar berhitung. Belajar berhitung pengurangan maupun penambahan dengan memanfaatkan gambar dapat menjelaskan pengertian cara berhitung secara lebih sederhana, namun mudah dimengerti oleh siswa. Dalam hal ini, Bu Rina dapat menggunakan gambar yang familiar seperti gambar buah, gambar hewan, sayur, dan lain sebagainya. Gambar-gambar yang familiar dapat memudahkan siswa dalam memahami petunjuk dari tiap-tiap soal. Analisa kasus 2 nomor 2. Kami menyarankan menggunakan metode picture and picture dengan media gambar dalam pembelajarannya karena menurut kami belajar berhitung hanya dengan melihat angka saja. Biasanya malah akan membuat siswa bosan dan sulit dipahami oleh siswa. Apalagi di sini kasusnya Bu Rina mengajar siswa kelas 1, yang mana biasanya siswa kelas rendah lebih suka belajar dengan sesuatu yang mereka lihat menarik dan tidak monoton. Siswa kelas rendah akan merasa tertarik dengan pembelajaran jika diberikan stimulus yang tepat. Dalam kasus ini, stimulus yang akan diberikan oleh Bu Rina adalah dengan menyajikan soal-soal berhitung bergambar, yang tentunya hal ini akan membuat siswa lebih tertarik dan semangat dalam belajar berhitung. Metode ini berkaitan erat dengan behavioristik, yang mempercayai bahwa perubahan perilaku atau perubahan hasil belajar dipengaruhi oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik sendiri yaitu proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Dari definisi belajar tersebut, maka perubahan tingkah laku akibat dari belajar itu dapat terwujud konkret atau dapat diamati atau tidak konkret, tidak dapat diamati. Selanjutnya di kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyebutkan teori yang berkaitan. Analisa dari kasus 3, menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sangat tepat dan sesuai. Made menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan siswa. Pemilihan topik yang dilakukan Made saat relevan dengan tempat di mana dia mengajar, yaitu di Bali.
Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran karena mereka dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan sekitar mereka. Analisa dari kasus 3, yang kedua, prinsip yang diterapkan oleh MADE adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori kontrafaktisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran, mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu siswa agar lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Baiklah teman-teman, itu tadi yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton video kami.